Nabi Allahumma aghnina bil ilm wa zayyina bil hilm wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa amalan wa fiqhan bi rahmatika wa judika ya arhamar rahimin. Ma'asyiral hadirin yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang Allah taala karuniakan kepada kita, nikmat iman dan Islam, nikmat taufik dan hidayat, nikmat sehat dan afiat, serta nikmat kesempatan, sehingga dengan nikmat ini kita bisa sama-sama berada di dalam masjid yang insyaallah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan salat subuh secara berjamaah, dilanjutkan dengan menghadiri majelis ilmu. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan pada subuh hari ini diberkahi oleh Allah dan diridhai oleh Allah Ta'ala, amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tidak lupa kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikut setia beliau hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita semua kelak akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat nanti, amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin yang dirahmati oleh Allah, melanjutkan kajian kita membaca tafsir dari suratul insan. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berkah ini kita akan sama-sama membaca firman Allah Ta'ala di ayat kedua dari surah Al-Insan. Allah Ta'ala menyatakan, Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Sesungguhnya kami menciptakan manusia dari sperma yang bercampur untuk kami uji manusia itu dengan perintah dan larangan. Maka dengan itu kami jadikan manusia itu dapat mendengar dan dapat melihat. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, sebagaimana yang telah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu, bahwa di antara tujuan Allah Ta'ala menciptakan kita adalah agar Allah menguji kita. Dalam tafsir disebutkan bahwa ujian ini bentuknya adalah perintah dan larangan. Allah Ta'ala memberikan perintah dan larangan kepada kita untuk melihat sejauh mana kepatuhan kita terhadap perintah dan larangan tersebut. Nabtalihi, kami menciptakan manusia, kata Allah, dari sperma yang bercampur untuk kami uji manusia itu dengan taklif. Taklif itu beban tanggung jawab untuk melaksanakan perintah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah nak melihat sebatas mana kepatuhan kita kepada perintahnya, mana yang lebih kita prioritaskan antara mengikuti nafsu yang kita anggap apa yang disenangi nafsu ini enak, lezat, nikmat untuk diikuti, atau kita lebih memilih kepatuhan kepada Allah dengan istilahnya itu menomorduakan apa yang diinginkan oleh nafsu kita. Nah, kalau seandainya kita lebih patuh kepada Allah dengan mengikuti aturan Allah, menjauhi apa yang dilarang oleh Allah, maka kita termasuk orang yang lulus ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, agar manusia ini layak untuk diberi ujian berupa perintah dan larangan, Allah Ta'ala bekali mereka dengan as-sam'u wal basar, kemampuan untuk menangkap pesan-pesan dari Allah yang Allah Ta'ala tebar, baik melalui apa yang Dia ciptakan atau apa yang Allah Ta'ala turunkan melalui firman-Nya. Allah Ta'ala bekali kita dengan as-sam'u, pendengaran dan penglihatan. Dengan dua modal inilah kita bisa menangkap apa yang Allah Ta'ala ingin sampaikan kepada kita melalui ciptaannya dan melalui wahyunya. Oleh sebab itu, ma'asyiral hadirin, kalau dalam ilmu fikih itu disebutkan, kalau ada seorang yang terlahir cacat, tak bisa dengar, tak bisa nengok, assalamualaikum warahmatullahi, maka dia lepas dari beban taklif. Dia sudah dituntut untuk mengerjakan apa yang dikerjakan oleh seorang yang mukallaf. Orang yang mukallaf itu wajib sembahyang,
Wajib dia itu melakukan semua yang difardukan. Wajib dia itu menjauhi segala yang dilarang. Kalau ada orang yang terlahir dalam keadaan sudah buta dan juga tuli, dari mana dia nak dengar ilmu-ilmu yang berhubungan tentang syariat, kewajiban dan larangan? Tak bisa dia. Kita yang bisa melihat dan bisa mendengar, tahu kita bahwasanya ada perintah, ada larangan. Melalui pesan-pesan yang kita baca dari Al-Quran. Oh, berarti ini dilarang. Termaktub di dalam Al-Quran, ini dilarang. Oh, ini yang diperintahkan. Termaktub dalam Al-Quran, ini yang diperintahkan. Jadi kita tahu berarti ini perintah, ini dilarang. Perintah dikerjakan, larangan ditinggalkan. Pacak tahu kita perintah dan larangan. Kalau butuh mana tengok. Jadi wajar kalau seandainya alung butuh, tak tahu kalau di depan tu ada papan tulisan, jangan lewat sini, berbahaya. Lewat dia. Karena dia tak tahu. Yang aneh itu yang tahu. Lah tertulis awas bahaya, masih masuk, nekat. Nama itulah kita yang baca melek, baca dengar, tahu sudah, awas Allah, jangan hati-hati. Jangan marah-marah ke area ini, berbahaya. Bisa menjatuhkan kau kena aku, masih kita masuk ke situ. Kalau orang tak berakal juga, orang gila, tak tahu pesan-pesan yang tertempel terpampang. Jangan masuk, ada singo. Mana tahu dia, tulisan itu tak tahu dia. Tak punya akal, wajar. Tapi kalau yang punya akal tahu, masuk dia, nekat. Jadi demikian Allah Ta'ala berikan kepada kita pendengaran dan penglihatan yang dengannya kita bisa mencari tahu apa yang dilarang, apa yang diperintahkan. Yang dilarang kita tinggalkan, yang diperintahkan kita kerjakan. Kalau tak punya dua ini sudah bebas ya dari taklif. Kalau kita pengen hidup tanpa aturan, tanpa ada larangan, tanpa ada istilahnya itu perintah, ya boleh. Jadi salah satu dari wong yang tak punya panca indera mata dan telinga, tak baca dengar, tak baca melihat. Atau kalau tidak juga baca dengar, baca melihat, hati akal tapi. Ini juga wong yang lepas dari taklif. Jadi Allah Subhanahu wa taala ketika ingin menguji manusia dengan perintah dan larangan, Allah bekali manusia itu dengan dua sarana yang membuat dia itu pantas, cocok, layak untuk diuji dengan perintah dan larangan, dan itu adalah as-sam'u wal basar, pendengaran dan penglihatan. Kalau salah satunya tak kati, misalnya telinganya yang tak berfungsi, mata masih bisa mengetahui. Baca dia aja ada metodenya memang. Tapi itulah memang sarana ilmu pengetahuan yang kita dapat itu yang paling besar, yang paling berdampak untuk mendapatkan informasi itu adalah telinga. Makanya kalau tak bisa nyengok, dia masih bisa pintar. Modal lengabe informasi itu. Imam Haddad tak baca nyengok tapi luar biasa ilmu, alim kabir. Dan ada beberapa lagi orang yang memang tak bisa melihat tapi dia luar biasa ilmunya itu ngalahkan orang yang baca nyengok. Jadi dia modal telinga dengar apa yang dibaca oleh orang, dengar informasi. Tapi kalau seandainya baca dengar cuma baca nyengok, ya baca dia baca. Kalau memang dia ngerti apa yang dibaca. Nah, untuk bisa ngerti apa yang dibaca, belajar lagi dulu dia. Belajar khusus. Memang agak sulit. Tapi taklif tuntutan untuk menjalankan perintah dan larangan itu tidak gugur buat dia. Kecuali kalau memang tak baca dengar, tak baca melihat secara bersamaan dari lahir lagi. Baru taklif itu gugur. Kalau tidak, maka taklif itu tetap dibebankan kepada mereka. Jadi Allah Ta'ala mengatakan faja'alnahu sami'an basira liyasma ayatu tanziliha. Allah berikan dia telinga untuk mendengar ayat-ayat yang Allah Ta'ala turunkan kepada para nabi, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika ayat itu dibacakan dia dengar dan dia pahami apa yang dimaksud oleh ayat tersebut. Kemudian Allah jadikan dia memiliki panca indera mata yang bisa melihat untuk melihat keadaan alam yang ada di sekitar dia, yang dari memandang ciptaan itu dia akan mendapat petunjuk bahwa ini ada yang menciptakan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Telinga untuk dengar, mata untuk melihat ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Masyiral hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Imam Fakhruddin Ar-Razi, a'tahu ta'ala ma yasihhu ma'ahul ibtila. Allah berikan kepada manusia itu sesuatu yang dengannya mereka itu layak dan pantas untuk diuji,
wa huwa as-sam'u wal basar, yaitu pendengaran dan penglihatan. Wa huma kinayatan anil fahmi. Dan mata ini, pendengaran dan penglihatan itu kinayah, kiasan bahwa manusia ini dengan punya mata, punya telinga bisa memahami apa yang mereka lihat dan apa yang mereka dengar. Makanya selain diberi pendengaran dan penglihatan, mereka diberi akal juga untuk bisa membedakan mana yang bagus, mana yang jahat, mana yang baik, mana yang buruk, mana yang benar, mana yang salah. Kalau cuma modal bisa dengar, bisa melihat, akal tak fungsi, dah kata guna juga, tak kena taklid. Karena hewan bisa nyingok, hewan bisa dengar, tapi tak kena, tak kata akal. Maka dia diberi taklid. Karena hewan tak bisa memahami apa yang dia lihat dan dia dengar. Kemudian ma'asyiral hadirin yang dirahmati oleh Allah, Allah Ta'ala menyatakan, inna hadainahus sabila imma syakiran wa imma kafura. Sesungguhnya kami telah memberi petunjuk kepada manusia yang kami ciptakan tadi. Petunjuk ke mana? Hadainahus sabila, kami berikan petunjuk kepada manusia itu jalan. Jalan apa ini maksudnya? Jalan untuk menuju surga. Allah tunjukkan jalan untuk menuju surga. Detail lagi. Tinggal gitu nyala nih benar jalan itu. Bukan Allah nyatakan ada surga nah cari dewek. Bingung gitu. Kalau cuma ninjuk tahu kamu nih hidup untuk aku uji, jalankan perintah, jauhi larangan. Sebab tujuan terakhir kamu itu surga. Nah cari dewek. Bingung gitu. Mana nyari aja gitu. Tak diberi petunjuk. Tak diberi kiat-kiat, tak diberi kisi-kisi. Tanda-tanda ke surga itu seperti apa? Cak mana jalannya? Sama cak gitu. Rumah mana 12 ulu. Carilah dewek. Nah mana bingung itu 12 ulu besar. Tak tinjuk. 12 ulu lu ngapo? Rumahnya tu warna apa? Berapa? Kalau tinjuk tahu jelas kan lempak nyarinya. Ini 12 ulu cari dewek. 3 hari kita keliling mana rumahnya. Nganjuk tahu warna lagi dah. Jenis kandangnya. Susah gitu kan. Jadi Allah tak seperti itu. Allah tunjukkan yang jalan menuju surga itu dengan detail. Tinggal kita nyalani. Tinggal kita dapat benar. Nah ini petunjuknya. Ini ciri-cirinya. Tinggal kau jalani Kalau kau ikuti arahan aku, kau sampai ke surga. Kalau tidak, kau tak sampai ke surga dah. Orang baik apa? Itu tak dibiarkan begitu disuruh nyari dewek jalan ke surga. Cuma ninjuk tahu ada surga setelah kematian, jadilah kau dewek lah. Tidak ninjuk tahu oleh Allah Ta'ala melalui firman-Nya dan oleh Nabi SAW melalui sabda-sabdanya. Nah info-info tentang surga itu lado, tinggal kita cari. Tinggal kita carilah. Petunjuknya lado, buka Petunjuknya lado, buka dalam Al-Quran. Kira-kira kalau nak masuk surga ni mana caranya? Sudah ada petunjuknya. Kalau kira-kira kalau nak cepat masuk surga itu melalui jalan tolnya ada dah ini. Pengen cepat masuk surga kan? Jangan lambat-lambat. Kalau pacar tu sat-sat masuk. Tak diperhambat. Ada. Tinggal kita begalak dan nyalaninya. Dikasih tahu kalau oleh Allah Ta'ala. Bentuk kasih sayang Allah. Kita tak dibiarkan begitu nyari dewek. Inna hadainahus sabila. Sungguh manusia itu telah kami beri petunjuk ke jalan. Jalan apa? Jalan kebaikan, jalan kesesatan. Jalan petunjuk, jalan yang menyimpang. Allah tunjuk kalau. Oh jangan melok jalan ini jalan yang salah. Pelok jalan ini jalan yang benar. Ini jalan yang khair, ini jalan yang syar. Ini jalan huda, ini jalan dolal. Dikasih tahu oleh Allah. Dan ma'asyiral hadirin yang dirahmati oleh Allah, kata ulama, jalan menuju surga itu satu, lempeng. Tapi jalan menuju neraka itu bercabang, banyak. Kenapa jalan menuju surga itu sikok, lempeng? Supaya kita tidak bingung. Kalau ketemu, dah sudah, tinggal terus lemak lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Lurus. Kalau lah ketemu, oh ini berarti jalan yang arah ke surga. Tinggal pelok ini sudah, lurus
Agi mentok nyampe. Jalan ngaku tu cabang-cabang. Banyak nian. Tapi ngapo gitu dak galak milih jalan yang lurus tapi nyari yang cabang-cabang. Dan ketahuilah, lah ketemu kita jalan ke surga lurus. Dah. Start kita dah. Pengen jalan sana. Oh, bukan berarti setelah kita masuk ke jalur yang benar ini, lempeng lah jalan itu. Dah. Tidak. Selama perjalanan ini, aduh, yang ngawi-ngawi kita nah sini. Belok dulu mampir. Nah itu penghambat jalan kita ke surga. Falaqatahamal aqabah. Ada yang sangat menarik minat kita untuk berbelok. Nah itu ujian kita. Kira-kira berbelok tak gitu? Atau kita masa bodoh bela dengan tawaran-tawaran yang menggiurkan tadi, lurus banyak nafsu dengan syahwatnya, dunia dengan apa hal-hal yang menggiurkannya, banyak ini setan. Nah ini penghambat gitu yang akan menghalangi jalan yang lurus tadi. Itulah sebabnya kalau kita ini ma'asyiral hadirin tidak pacak atau tidak mampu untuk melawan yang tadi ajakan-ajakan untuk berbelok dari jalan yang lurus ini, maka kita minta tolong sama Allah setiap hari 17 kali agar Allah mantapkan di jalan ini dan tak dipalingkan. Ihdinas siratal mustaqim. Mantapkan ya Allah di jalan yang lurus ini. Itu lah tahu jalannya. Sudah tahu. Apa Islam ini jalannya. Tapi yang kita khawatirkan kita berbelok. Maka kita minta mantapkan di jalan ini sampai kita ke tujuan. Jangan dibelokkan lagi. 17 kali minta sekali lagi. Mantapkan ya Allah, mantapkan ya Allah. Kalau dah Allah mantapkan belok kita. Kalau dah Allah mantapkan belok. Dan terbukti banyak orang-orang yang sudah ada jalan benar belok. Karena Allah dah mantapkan. Makin kita sudah sampaikan tentang sahabat Nabi SAW yang bernama Miqdad bin Aswad, yang pernah mengatakan, aku tak berani memponis orang itu apakah dia itu orang baik atau dia orang jahat sampai aku ketahui mana matinya. Kalau aku tahu matinya dia mati baik, ya berarti orang baik insyaAllah. Petunjuk itu. Kalau dia matinya jelek, ya berarti orang jelek. Petunjuknya. Kenapa beliau tak berani memponis orang tadi? Mari kita jelaskan. Setelah mendengar Nabi bersabda bahwasanya hati manusia itu ada dalam kuasa Allah, Allah bolak-balikan sesuai dengan apa yang dia inginkan. Tiba-tiba dia ini paginya beriman, sorenya kafir. Sorenya beriman, paginya kafir. Apalagi di fitnah akhir zaman ini, wah cepatnya berubah keyakinan manusia itu. Jadi kalau Allah mantapkan kita di jalan ini, ya belok kita. Banyaknya yang akan membelokkan kita dari jalan yang lurus ini. Manusia ini, ma'asyiral hadirin, punya watak tekak, susah diatur, maunya sendiri. Manusia kadang-kadang sudah ditunjuk tahu apa yang bermanfaat untuk dia dan apa yang berbahaya, tapi milih yang bahaya. Manusia tadi sudah tahu imbauan dari dokter, ente ini jangan dulu mengkonsumsi hal-hal tertentu, daging atau makanan-makanan yang berpotensi membuat penyakit inti ini tambah parah, bisa membuat inti stroke. Tekak masih nak cak dia tu lah, dokter macam ngomong aja dia, Allah yang nentukan, nah aja gitu. Laju genyo. Kadang-kadang bukan tekak, tapi dia lemah di hadapan keinginan dia yang sudah memuncak tadi. Pengen nolak tapi kuat nian keinginan ini. Cecep bela aja dia. Bukan tekak bantah, ada yang tekak memang. Tak usah dengar ke omongan dokter tu. Kan misalnya kita yang nyalaninya. Berani dia. Akhirnya apa yang dikhawatirkan terjadi. Dia nyesal. Ada yang tadi lemah di hadapan apa yang dia inginkan, pengen nian, tiba-tiba pengen makan sesuatu yang dilarang tadi. Nyicip bela aja dia pengen nyicip tadi. Nah, ambil resiko dia. Kuahnya jadilah kuahnya jangan dagingnya je. Lemak. Lah lemak lah tahu rasa tu mebol lagi. Keladasan. Akhirnya lupa dengan larangan. Itu juga gitu nih, masuk dalam larangan Allah bukan langsung berdeguk masuk. Nyicip dulu.
tahu rasa, akhirnya kelemahan. Kalau kelemahan, susah lepas darinya. Setan itu dalam mempengaruhi kita agar jatuh dalam dosa, tidak langsung ke titik dosa besar itu, ngembet-ngembet dulu. Habisnya baru jatuh dalam dosa besar. Pinter. Waktu tidak langsung tiba-tiba berzina, tidak. Senyum-senyum dulu sawasan. Kemudian kenalan. Minta nomor. Chattingan. Janjian. Baru terjadi apa yang terjadi. Itu jebakan Batman apa itu? Setan maksudnya. Tidak langsung tiba-tiba jadi gawe dosa besar, tidak. Mengembet dari yang kecil-kecil. Kalau sudah mengemetkan yang kecil, mengebet akhirnya kita pun akan mengemetkan yang besar. Itulah sebabnya masyarakat ada ulama yang mengatakan tidaklah seorang itu berani meninggalkan yang wajib kecuali kalau dia itu sudah menganggap remeh yang sunnah. Ibadah sunnah itu pagar yang membatasi kita dari yang wajib. Kalau seandainya yang wajib ini tidak kita pagari, sudah bisa-bisa yang wajib ini pun kita pagari dengan sunnah, bisa-bisa yang wajib ini lepas juga dari kita. Tidak orang berani meninggalkan yang wajib kecuali dia pertama kali nyepelekan yang sunnah dan meninggalkan yang sunnah karena sunnah juga. Habis itu baru dia meninggalkan yang wajib. Dan kata cerita untuk langsung meninggalkan yang wajib, sunnah dulu, baru yang wajib. Jadi kalau kita nak membentengi ibadah wajib itu supaya kita jago sunnah itu. Sebab logikanya kalau dia berani, artinya dia peduli dengan yang sunnah, apalagi yang wajib. Jadi setan itu dibuatnya kita ini nganggap sepele yang sunnah dulu. Tak apa-apalah sunnah jago. Akhirnya lama-lama yang wajib merembet ditinggalkan yang sama sekali. Na'udzubillah min dzalik. Itu tadi. Jadi manusia ini punya potensi apa tadi? Susah diatur. Sudah dikasih tahu jalan yang benar, jalan yang salah. Mengapa milih jalan yang salah? Kemudian dalam ayat berikutnya apa? Lanjutannya, imma syakiran wa imma kafur. Ada kalanya manusia itu bersyukur dengan mau meniti jalan yang sudah Allah tunjukkan menuju surga, ini jalannya dia titi. Berarti dia bersyukur, wa imma kafur, atau dia menjadi kufur dengan memilih jalan yang salah. Kata ulama, ayat ini memberi petunjuk kepada kita bahawa manusia itu punya hurriyatul ikhtiar, punya kebebasan dalam memilih jalannya. Kita tidak seperti akidah Jabariyah yang nyatakan bahawa manusia ini seperti robot dikendalikan oleh Allah dah murni, sehingga manusia tidak punya pilihan. Kalau ikut akidah Jabariyah, mereka bisa menyalahkan Allah. Ya Allah, kami ini kan cuma patuh dengan apa yang sudah kau atur. Kami ngikut jalan aja kita nih. Dikendalikan oleh remote control. Dalam artian kodok dan kodal. Jalan kalau memang kami milih jalan yang salah, berarti kaulah yang mengarahkan kami. Wah, kau ngajar itu. Ini termasuk hujah dalil orang-orang musyrik. Walau syaa Allah ma asyraku. Kalau Allah menghendaki mereka tidak musyrik. Nah, kalau Allah menghendaki tidak boleh. Allah Ta'ala beri kita akal, Allah beri pendengaran, Allah beri penglihatan. Itu jalan benar, itu jalan salah. Ini jalan petunjuk, ini jalan sesat. Tahu jalannya. Silakan kau pilih. Kita yang milih. Kalau kita milih jalan yang salah, mana kita nyalakan Allah? Kita deh. Apakah kita ngasuh ada dengan dalil? Nah, ke sini. Tidak lah. Punya akal kita nih, tahu. Dan kita pun kalau seandainya ada dua jalur, satu berisiko, banyak begal, banyak perampok, agak dekat. Satu lagi aman, bagus jalannya, tak kata risiko. Milih yang mana orang yang berakal? Pasti milih jalan yang tidak berisiko. Aida anak ni senang dengan challenge, tantangan. Baik jalan ni, ya, janganlah. Cak hebat nian. Takut tak kali lagi, tak apa-apa. Takut tak balik lagi kalau kita nekat-nekat main. Manusia berakal, tahu mana yang baik, mana yang buruk, mana yang cocok, mana yang tak cocok dengan dia. Manusia itu bisa membedakan mana batu bara dengan mana kumur. Dia juga, nah, inti milih makan mana, batu bara atau kumur? Batu bara aja, nah. Pacak meda kan? Tamyiz. Karena akal ini mereka bisa membedakan mana yang layak, mana yang tak layak.
Tapi ngapalah manusia yang punya akal tadi tetap milih jalan yang salah. Kalau dalam ayat itu ghalabat alaina syiqwatuna fakunna minad dhalin. Kita heran melihat sekelas Fir'aun, Abu Jahal, Abu Lahab yang jelas-jelas tanda-tanda kebesaran Allah itu pampang di depan muka mereka. Tapi dia gagal beriman. Mata hatinya mati. Jadi demikian. Jadi kalau Allah lebih kita petunjuk, syukuri. Teruskan, jalani. Berdoa agar Allah Ta'ala mantapkan kita di jalan tersebut. Inna hadainahu sabila. Sungguh kami telah memberi petunjuk kepada manusia itu ke jalan yang bisa menyampaikan dia ke surga, imma syakiran wa imma kafura. Jadi manusia tinggal milih nak jadi bersyukur apa nak menjadi yang kufur. Disebutkan dalam tafsir Sabuni, inna bayyana lin-nasi wa 'arrabnahu tariqal huda wad dalal. Kami telah menjelaskan kepada manusia itu dan kami kenalkan jalan petunjuk, jalan sesat, jalan baik, jalan buruk. Dengan apa kami kenalkan itu? Bibi izati rasul, kami utus rasul yang akan memberitahu mereka jalan tersebut. Jangan pilih jalan ini, pilih jalan ini. Dia utus rasul yang membimbing, yang ingatkan. Tapi zaman kita kata lagi rasul. Pengganti rasul. Kalaupun tak kata ulama lagi zaman itu yang membimbing umat dan memperkenalkan umat jalan benar, jalan salah. Kita masih punya pedoman yang tak bakal hilang sampai hari kiamat, yaitu Quran. Tinggal baca buku petunjuk. Kalau kita boleh omongkan, Al-Quran itu artinya kitab yang berisi pesan-pesan cak mano supaya atau kiat-kiat cak mano kita selamat hidup di dunia akhirat. Baca, renungkan. Kemudian ambil pelajaran dari umat-umat terdahulu yang menolak ajakan para rasul. Jangan sampai kita ini sama seperti mereka. Cerdas itu belajar dari apa yang sudah terjadi. Kalau umat-umat terdahulu dibinasakan sebab mereka membangkang para utusan Allah, jangan sampai anak seperti mereka. Itu belajar dari apa yang pernah terjadi. Wa inzalil kutub, dengan diturunnya kitab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ma'asyiral hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Ta'ala berfirman, inna a'tadna lil kafirina salasila wa aghlala wa sa'ira. Sesungguhnya kami telah menyiapkan bagi orang-orang kafir salasila, silsilah, rantai yang akan mengikat kaki-kaki mereka. Wa aghlalan, dan belenggu yang akan mengikat tangan mereka di atas leher seperti ini, diganti. Wasa'iro, dan neraka yang apinya itu menyala-nyala dan berkobar. Ini Allah Ta'ala siapkan bagi orang-orang kafir yang tadi menolak jalan petunjuk yang Allah sudah berikan, tapi malah lebih memilih jalan yang sesat menurut dorongan hawa nafsunya. Ini yang Allah siapkan bagi mereka. Salasil, rantai, wa aghlalan, dan belenggu, wasa'iro, dan neraka yang menyala-nyala apinya. Innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura aina yashrabu biha ibadullahi yufajjirunaha tafjira. Insyaallah tafsir dari ayat ini kita akan baca pada pertemuan yang akan datang. Wallahu taala alam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim.